Ketentuan hukum. Nah, mohon dicatat baik-baik ya. Ini kita sudah masuk kepada objek utama pembahasan kita. Ketentuan hukum. 1. Vaksin COVID-19. Produk AstraZeneca hukumnya hak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali di hari ini sudah masuk tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 25 Juli 2021 Masehi. Semoga sampai dengan detik ini, malam ini kita dirahmati, dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian seluruh tatanan aktivitas kita semoga dibimbing oleh Allah sehingga semakin lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lewati. Saudara-saudariku, kali ini kita akan coba melanjutkan bahasan tentang hukum vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kemarin kita tuntas menyampaikan tentang hukum vaksin Sinovac di antara vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia. Saya ingin berikan dua penekanan utama sebelum kita membahas kepada vaksin yang kedua yang digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia, yaitu produk AstraZeneca. Dua hal yang ingin saya tegaskan adalah, yang pertama, bahwa bahasan kita dibatasi pada hukum syariat terkait dengan penggunaan vaksin dalam program vaksinasi yang dimaksudkan. Kita belum membahas tentang topik-topik lain, perbandingan vaksin satu dengan vaksin yang lainnya, bagaimana efikasi vaksin yang dimaksudkan atau hal-hal lain yang terkait dengannya. Saat ini pembahasan kita terkonsentrasi pada hukum vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi. Latar belakangnya adalah ketika pemerintah menetapkan penggunaan vaksin Sinovac dan produk AstraZeneca di Indonesia, maka tugas ulama, baik itu yang terkumpul di Majelis Ulama Indonesia ataupun juga individu-individu ulama, memiliki kewajiban untuk memberikan kejelasan hukum bagi umat Islam khususnya. Saya ulangi, untuk memberikan kejelasan hukum dalam penggunaan vaksin tadi bagi umat Islam khususnya. Karena segala perbuatan kita itu terikat oleh hukum syariat. Apakah hukumnya itu mubah, apakah sunnah, apakah kemudian wajib, apakah makruh, apakah haram, dan ini terikat dalam konsepsi hukum Islam sehingga memberikan pertanggungjawaban bagi kita ketika mengkonsumsi apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah kita. Nah, ini penegasan yang kedua diikat nanti oleh dua hal yang paling utama yang telah kami jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu sisi kehalalan dan sisi kethayyiban. Kehalalan, kethayyiban. Halal baik dari segi materinya ataupun cara mendapatkannya, thayyib dari sisi kesesuaiannya dengan keadaan tubuh, dengan keadaan orang yang divaksin. Apakah itu menjadi baik bagi dirinya, apakah kondisi tubuhnya belum siap untuk divaksin, maka ini nanti melahirkan detil-detil hukum tersendiri. Hukum asal, hukum pokok telah saya terangkan di pertemuan yang lalu terkait dengan halal dan thayyib. Jadi saya tidak akan melebarkan kembali pembahasan. Ini masih tertulis ya, masih ada di papan tulis. Saya tuliskan tentang asal pokoknya. Mohon diingat kembali ya. Jadi ada halal plus thayyib, dasar hukum utamanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Turunannya telah saya sampaikan di pertemuan lalu. Kemudian halal terkait dengan suci ataupun baiknya dari segi materi asal ya, ataupun cara memperolehnya.
Apakah itu didapatkan dengan cara yang benar, bahannya bagus, atau justru diharamkan oleh syariat. Yang kedua terkait dengan aspek thayyib, ya, bagaimana kemanjurannya atau efikasinya atau kesesuaian dengan kondisi atau penerima vaksin, ya. Kemudian juga nanti ini ada memiliki hukum turunan. Yang kedua bisa jadi turunan dari sini, yang pertama halal dan thayyib, yang kedua tidak halal tapi thayyib, yang ketiga halal tapi tidak thayyib, ya kan? Nah, dia thayyib seperti kita uraikan di pertemuan yang lalu bahwa dia thayyib misalnya tapi tidak halal. Seperti contoh bagian materi asalnya ada enzim ya, atau mungkin tripsin yang didapatkan dari bahan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti kita contohkan kemarin daging babi. Dasarnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 173, ya kan? Maka di sini hukum asalnya tuh, hukum pokoknya yang tadinya bisa halal, ini bisa berubah menjadi haram karena unsur yang digunakan bersumber dari zat atau materi yang diharamkan oleh syariat. Jelas ya? Baik, namun demikian nanti ayat ini pun memberikan satu penjelasan, termasuk nanti ayat-ayat yang lainnya, bahwa bila ada kondisi darurat, famanidturra ghairu baghin wala 'adil fala itsma 'alaih. Jika seseorang berada dalam kondisi terdesak, sangat darurat dan sangat dibutuhkan, maka boleh digunakan tanpa berlebihan. Ya. Kemudian juga ini pun diikat dengan kondisi bahwa yang halalnya belum didapatkan. Kalau sudah didapatkan yang halal, sekalipun ada unsur yang haramnya, tapi yang halal itu ada, maka tidak boleh menggunakan yang haram. Sekali lagi, tidak boleh menggunakan yang haram dan wajib yang digunakan itu yang halalnya. Jelas ya? Jadi ada halal plus thayyib, ada halal belum tentu thayyib, ada thayyib belum tentu halal. Ini asal pokok yang ingin saya jelaskan terkait dengan pokok hukum syariat yang nanti akan terkait erat dengan vaksin yang digunakan. Setelah kita bahas tentang Sinovac, ya, khususnya dari Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, sekarang kita akan beralih kepada hukum penggunaan vaksin produk AstraZeneca. Ini Majelis Ulama pun telah mengeluarkan fatwa, ya. Ini saya menyandarkan pembahasan utama ini pada fatwa Majelis Ulama karena di sini kan sudah ada bukan hanya ulama-ulama yang membahas hukum, tapi nanti ada bidang-bidang, lembaga-lembaga terkait yang memberikan referensi-referensi supaya hukum itu bisa dilahirkan dengan tepat. Ya, nanti ada penelitinya, gitu kan, LPPOM-nya, gitu kan, nanti ada bagian-bagian pertimbangan risetnya dan sebagainya, dan pihak-pihak terkait yang mengusulkan, misalnya dari BPOM-kah, Kemenkes, semua secara komprehensif itu nanti ditimbang, lalu di situ disampaikan rumusan hukum seperti yang saya utarakan kemarin, baru keluarlah produk hukum. Ini tidak singkat ya. Bahkan nanti dengan kesolehan-kesolehan tertentu ini tidak mudah memberikan sebuah fatwa. Bisa jadi diiringi dengan sholat juga, bisa istikharah, bisa macam-macam, bisa doa sudah barang tentu pasti ya. Jadi saya cepat ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini setelah itu seperti biasa ya, ini standar menimbang, mengingat dan seterusnya ya. Kemarin sudah saya terangkan sangat panjang, jadi nanti hal-hal yang berkesesuaian dengan yang kemarin ya, dalil-dalil dan sebagainya saya tidak akan luaskan kembali, dicukupkan kepada apa yang kemarin telah disampaikan dan saya masuk kepada pokok pentingnya. Baik, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi COVID-19 ini adalah melalui vaksinasi. Kemudian B, bahwa keberhasilan vaksinasi COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. C, bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas sehingga diperebutkan di berbagai negara. D, bahwa ada permohonan fatwa dari pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya. Mohon di-highlight ya, poin yang keempat ini yang D, ada permohonan fatwa dari pemerintah. Ingat, perbedaannya dengan Sinovac,
Kalau Sinovac itu kan permohonan sertifikasi halal, poin D-nya dari PT Bio Farma Persero terhadap produk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero. Ya, jadi ini yang vaksin AstraZeneca ini pemerintah langsung meminta fatwa kepada MUI. Saya kira ini juga penting untuk diapresiasi. Artinya ada ketelitian di sini, tidak sembarangan memberikan, karena memang disadari ya bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini umat Islam ya, dan jangan sampai keliru gitu kan, jangan sampai keliru. Karena itu kemudian bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan pedoman ya. Jadi timbangan yang paling utamanya tadi sudah disampaikan, ketersediaan vaksin yang diperebutkan sangat terbatas di belahan dunia, pandeminya masih juga mengancam dan sedang diatasi dengan penuh keseriusan ya, dan berbagai hal yang bisa kita dapatkan. Lalu ada permohonan fatwa dari pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin produk AstraZeneca yang menjadikan itu dasar MUI menimbang untuk mengeluarkan fatwa. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala antara lain, ini yang standar yang saya sampaikan ya kemarin di pertemuan kemarin. Jadi setelah pertimbangan tadi fatwa mau keluar. Ya, dasar pengeluaran fatwa itu strukturnya apa? Ya, kemarin sudah saya jelaskan, masih ingat ya? Harus ada dasar dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, dasar dari hadis ya sebagai sumber pokok, sumber hukum pokok Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Setelah itu nanti untuk menjadi produk hukum fikih mesti ada dasar-dasar pengeluaran produk hukum disebut dengan usul fikih, kaidah-kaidahnya apa ya, nanti ada kaidah-kaidah fikihnya. Lalu setelah itu dilihat sanad keilmuannya ya, bagaimana ulama-ulama memahami ya, rumusan-rumusan kaidah fikih ini yang memberikan kemudian pandangan tentang hukum-hukum yang bisa didapatkan dari sumber hukum pokok yaitu Al-Quran dan hadis. Maka harus ada nanti referensi dari para ulama untuk memahami itu supaya tidak keliru. Nah, ini yang khas sekali, ciri khas ya dalam istinbat ahkam, dalam bagaimana rumusan hukum fikih Islam yang ketat ya, kualifikasinya nggak sembarangan. Nah, ini ditampilkan kembali teman-teman, dan ini yang pokok yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Al-Baqarah ayat 168 dicantumkan lagi di sini, dan firman Allah di Quran surah kedua ayat 195. Kemudian juga kembali ke Al-Baqarah ayat 173 yang saya cantumkan juga di sini. Jadi Al-Qur'annya sudah disampaikan, hadis-hadisnya juga disampaikan, timbangannya ya. Ini tidak jauh berbeda dengan hadis-hadis yang kemarin. Ada penambahan-penambahan spesifik ya, karena boleh jadi kandungannya berbeda. Nah, ini ketelitian ini penting ya. Jadi dilihat dulu nih unsur-unsur Sinovac, unsur-unsur AstraZeneca dan sebagainya, sehingga dalil-dalil terkait pun itu boleh jadi nanti ada penambahan-penambahan tertentu sesuai dengan spesifikasi materi yang diuji ya. Sehingga di sini hadis-hadisnya lebih banyak ya, sampai dengan ada berapa ini? 4 yang disampaikan. Lalu ada kaidah fikih juga ya yang diutarakan lengkap ini struktur fatwanya. Kemudian ini memperhatikan pendapat para ulama ya, dalam kitab-kitab fikihnya cukup banyak sekali ya, lebih banyak dibandingkan dengan Sinovac, dan sudah jelas saya sudah baca semuanya. Ini pasti menunjukkan ada perbedaan materi antara Sinovac dengan AstraZeneca, sehingga ada penambahan-penambahan dalil dari sebelumnya. Ini sudah sampai 9 ya dari pandangan para ulama, yang kalau di Sinovac itu lebih sedikit daripada ini karena esensinya berbeda. Kemudian 10 fatwa MUI yang nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi sampai fatwa MUI dan seterusnya. Ya, lalu ini saya ingin lompat ke poin ini saja ya. Jadi Al-Qur'annya sudah jelas terpenuhi, hadisnya jelas terpenuhi, banyak ya. Saya tidak bacakan ke semuanya karena kemarin sebagian sudah saya utarakan, dan teman-teman bisa mengakses ini. Ya, bisa di-download juga, jadi bisa didapatkan. Kemudian juga rumusan usul fikih, kaidah fikihnya sudah, ya, pendapat ulamanya juga sudah, ulama-ulama terdahulu, ya. Kemudian setelah itu juga tinjauan hukum-hukum yang telah dikeluarkan berupa fatwa oleh MUI di masa-masa yang lalu, ya, yang terkait berkelindan dengan rumusan fatwa kekinian, ya, seperti tentang penggunaan mikroba, seperti imunisasi dan sebagainya. Jikalau ada kesesuaian dengan yang dulu tidak perlu mengeluarkan fatwa baru, tinggal merujuk. Jikalau ada pengembangan, maka yang dulu direferensikan untuk memberikan kekuatan hukum pada fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan kini. Nah, ini yang paling menarik adalah ke-14, ya, mengingat ini di poin mengingat yang ke-14 ya sebagai pertimbangan untuk pengeluaran fatwa.
penjelasan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret tahun 2021 ditambah keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan 2021 yang menyatakan bahwa, nah ini, jadi dasar untuk pertimbangan mengeluarkan fatwa mengingat salah satunya adalah nih referensi yang didapatkan. Jadi bukan hanya nanti dari sumber hukum, ya Al-Qur'annya, hadisnya dan turunan-turunan tadi saya sampaikan, tapi informasi tentang materi yang mau dibahas ini apa juga, ya sehingga nanti dalil-dalil yang digunakan juga tepat, ya terkait berkelindan dengan aspek yang akan dibahas. Perlu informasi, maka di antara informasi ilmiah yang didapatkan, ya Kemenkes nanti ini menterinya langsung ya ada temu dengan Komisi Fatwa, rapat dengan Komisi Fatwa, kemudian keterangan tertulis Kementerian Kesehatan terkait materi dimaksud. Nanti kita juga akan lihat ya bagaimana dari tim MUI, LPPOM yang mengecek juga keterangan itu di lapangan seperti apa sehingga nanti bisa keluar fatwa yang komprehensif. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, ini keterangan dari Menteri Kesehatan RI ya dalam rapat dengan Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan. A. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia membutuhkan intervensi yang adekuat atau adequate, ya ini ada dalam kurungnya. Sejak Maret 2020 sampai hari ini tercatat 37.547 orang meninggal dalam kurung pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021. Rata kasus kematian adalah 210 orang meninggal per hari. Jadi ya kita sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima segala yang terbaik dari saudara-saudari kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kalangan orang-orang beriman Allah jadikan syahidah seluruhnya dan mendapatkan penerimaan yang mulia di Allah Subhanahu wa taala. Ini periode Februari ke Maret ya teman-teman sekalian. Saya ulangi, ini periode Februari ke Maret ya tahun 2021. Artinya kita melihat kalau sekarang bulan Juli ya 4-5 bulan ke belakang itu 210 orang per hari ya yang meninggalnya, dan ini kan yang masuk dalam pendataan yang di lapangan terjadi kita juga belum tahu ya, atau bagaimanapun yang terjadi wallahu alam dari datanya, intinya ada tingkat kematian yang kita juga harus atasi gitu ya sebab-sebabnya. Kemudian jumlahnya di kisaran waktu itu 37.547 per harinya 210. Allahu Akbar. Untuk itu vaksinasi menjadi pilihan untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi COVID-19. Jadi di antara ikhtiarnya adalah bagaimana bisa menghadirkan kekebalan berjamaah, yakni herd immunity seperti yang kemarin dibahas, dan salah satu ikhtiarnya menggunakan vaksin dari sekian ikhtiar-ikhtiar yang mungkin bisa ditempuh. B. Keberhasilan vaksinasi COVID-19 dipengaruhi oleh lama daya tahan tubuh yang dihasilkan, efikasi vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, terjadinya mutasi virus, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Sementara akses mendapatkan vaksin sangat sulit karena persaingan ketat di tingkat global. Ini sudah jadi tanda bagi kita bahwa pada medio waktu itu, ya di kisaran di Februari ke Maret tahun 2021, ya ini sebagian Sinovac kan sudah ada ya kesepakatannya, sudah ada kuotanya. Namun beberapa vaksin yang diusahakan itu ya itu sangat tidak mudah untuk mendapatkannya ya, dan sementara tuntutan lokal di dalam negeri untuk ikhtiar tadi sangat dibutuhkan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana rumusannya di poin C. Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity di tahun 2021, pemerintah berupaya mengamankan akses terhadap 426,8 juta dosis vaksin COVID-19. Nah ini mungkin informasi yang nggak banyak kita tahu, gitu kan? Informasi yang nggak banyak kita tahu. Barangkali di media juga sebagian sudah sampai kepada kita bahwa ada usaha dalam ikhtiar tadi untuk mendapatkan kekebalan berjamaah atau herd immunity ini di tahun 2021 berusaha mengamankan akses. Ini akses ya, jadi bukan vaksinnya sudah dapat nih. Aksesnya seperti apa? Jadi ini boleh jadi ada ikhtiar-ikhtiar yang ditempuh untuk bisa mendapatkan akses, dapat ini, nanti yang didapatkan apa? Ya karena ini pengakuannya kan yang disampaikan ini tidak mudah ya, persaingan di lapangan. Saya pun melakukan riset tuh dari sejak awal pandemi itu, dan adalah kesesuaian yang memang di sini penting disikapi dengan bijak oleh kita semua dan bersinergi dalam kebaikan.
Saya ingin teruskan, dan salah satunya adalah komitmen kerjasama antara PT Bio Farma dan Sinovac. Namun vaksin yang diproduksi sampai akhir tahun 2021 hanya sejumlah 122,5 juta dosis atau 28,7% dari rencana kebutuhan vaksin yang dibutuhkan. Ya tadi ya akses tadi sudah diusahakan dan kebutuhannya itu 426,8 juta, tapi dari Sinovac yang kemarin kita bahas itu sampai akhir tahun ini 2021 kemampuan untuk memproduksinya baru sejumlah 122,5 juta, ya 28,7%. Masih ada kekurangan artinya kalau ingin mengejar target ikhtiar tadi herd immunity. Maka poin D, usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 lainnya adalah dengan mendatangkan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Pada tahun 2021 sejumlah 113 juta dosis atau 33% dari rencana penyediaan tahun 2021 seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Dan pada tahun 2022 sejumlah 160,8 juta dosis, 37% dari kebutuhan nasional. Ya artinya teman-teman sekalian kalau kita lihat dan tadi sudah banyak juga saya uraikan dari ikhtiar yang tadi telah ditempuh, akses mendapatkan, kalau kita bisa simpulkan dengan cepatnya bahwa ini kemampuan pemerintah untuk mengakses itu baru dua, ya terlepas dari faktor-faktor yang lain dan memang banyak persaingan tadi disampaikan secara global yang tidak mendapatkan akses kepada yang lainnya. Boleh jadi ada mungkin yang berharap di Pfizer, ada yang berharap Moderna, ada Johnson & Johnson dan sebagainya. Boleh jadi itu sudah diusahakan ya atau sudah berupaya untuk diakses, cuma dapatnya Sinovac dengan akses ke AstraZeneca ya. Wallahu a'lam, dan kita berdoa ya, pada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan kalaupun program ini kemudian berlanjut dengan pandangan-pandangan menguatkan ya dan manfaat-manfaat yang ada dengan cara yang benar, boleh jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada yang lainnya. Yang penting kita bersinergi dalam kebaikan. Poin yang kita dapatkan adalah di sini. Nah, ini ada keterangannya ya. Sementara Sinovac dengan AstraZeneca ya yang tadi sudah disampaikan. Poin E, ini supaya kita tidak menduga. Ini keterangan dari Menteri Kesehatan dan dari Kementerian Kesehatan tertulis. Vaksin kandidat lain yang telah memberikan komitmen kerjasama dengan pemerintah seperti Pfizer, Novavax, Sinopharm, dan Moderna masih belum memberikan kepastian suplai. Dan saat ini vaksin tersebut sedang dalam evaluasi aspek efikasi, mutu, dan keamanan di BPOM. Nah, jadi jelas ya. Nah, intinya sederhana, kalau kita melihat di sampai poin E ini dari pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan ya secara tertulis, kemudian Menteri Kesehatannya juga sudah langsung rapat dengan Komisi Fatwa pada tanggal 8 Maret 2021 ya disampaikan bahwa sudah dicoba untuk mendapatkan vaksin-vaksin yang mungkin di masyarakat banyak-banyak pertanyaan. Tapi kan informasi ini jangan sampai ke kita nih. Ya mungkin ini komunikasi kalau saya boleh sarankan, mohon izin. Boleh jadi komunikasinya ya yang harus diperbaiki. Mohon maaf kalau dengan kata-kata ini kurang berkenan, kan? Supaya satu informasi yang utuh, yang terbuka dari atas sampai dengan ke bawah, dari pusat sampai dengan ke daerah, sehingga masyarakat mengerti dan tidak terdapat kegelisahan atau kegaduhan-kegaduhan terkait dengan pilihan-pilihan vaksin misalnya di lapangan. Ya ini saya kira jelas yang disampaikan bahwa sudah ada ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan Pfizer, Novavax, Sinopharm, Moderna, tapi belum memberikan kepastian suplai. Yang sudah ada kepastian dan kebutuhan mendesak di dalam negeri, kan? Yang memberikan kepastiannya baru Sinovac dan AstraZeneca. Baik, ini dari faktor penjelasan di lapangan. Jadi jelas ya, secara teknis Indonesia atau pemerintah Indonesia ini baru mendapatkan Sinovac dan AstraZeneca. Kepentingan MUI di sini adalah memberikan kepastian hukum untuk umat Islam. Apakah ini aman secara syar'i? Ya, dalam penggunaannya mencakup hukum halal dan thayyibnya. Itu yang menjadi tanggung jawab dari ulama saat ini, baik yang tergabung di MUI yang sudah menjadi lembaga formal tentunya di Indonesia, ya, melindungi keadaan-keadaan umat dalam beribadah dan turunan-turunannya, juga ulama-ulama individual yang memang punya peranan di masyarakat untuk memberikan pendampingan hukum. Ini Sinovac sudah masuk, hukumnya apa? Ya, sebelum digunakan harus paham. Kemudian AstraZeneca pun ada bagaimana hukumnya sehingga masyarakat mengerti nanti, jangan asal disuntik tahu-tahu bermasalah gitu kan, baik dari aspek halal ataupun thayyibnya. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan hukum,
Ini dikuatkan kembali, seperti tadi saya sampaikan struktur hukumnya sudah didengar dari pihak untuk penyalur atau bahkan nanti dari produsennya, kemudian struktur hukumnya dari Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah usul, pendapat ulama, termasuk acuan fatwa sebelumnya sudah ada. Sekarang dari poin 15, penjelasan Direktur Utama PT Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 dan ditambah penjelasan tertulis PT Bio Farma Persero sebagai partner Sinovac Life Science sebagai produsen vaksin COVID-19 yang sudah tersertifikasi halal, yang menyatakan bahwa kapasitas produksi bulk COVID-19 di Sinovac berjumlah 600 juta dosis secara keseluruhan. Dari jumlah kapasitas produksi tersebut, sampai dengan saat ini Sinovac baru dapat menyanggupi suplai RTF bulk ke Bio Farma sejumlah 140 juta dosis secara bertahap. Baik ya, bisa dipahami ya. Sementara kebutuhan vaksin nasional untuk mewujudkan herd immunity sebesar 426 juta dosis. Ya, sederhana. Jadi intinya ini suplai RTF bulknya ke Bio Farma sejumlah 140 juta baru bertahap. Ya, artinya belum bisa menjangkau apa yang dibutuhkan ya bagi target herd immunity. Kemudian B, dari 140 juta dosis vaksin tersebut, dari 140 juta dosis vaksin tersebut, setelah dilakukan proses produksi di Bio Farma dengan dikurangi untuk proses pengujian QC dan hal lainnya, maka diperkirakan neto dapat tersedia sejumlah 122,5 juta dosis yang sebelumnya, poin sebelumnya. Jadi yang bulknya itu 140 juta, tapi yang jadi vaksin yang siap untuk divaksinasikan itu didapatkan 122,5 juta, yang 28, sekian persen itu dari target yang diperlukan. Jumlah 122,5 juta dosis ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara merata bagi masyarakat Indonesia. 16. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dalam rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa BPOM telah melakukan proses evaluasi keamanan AstraZeneca setelah memenuhi standar keamanan dan karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization ya EUA pada 22 Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan, safety, mutu, quality, serta kemanjuran efikasi vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib. Artinya di sini dari Kemenkes data sudah didapatkan, dari menterinya juga sudah ada, kan? BPOM juga sudah meneliti, tinggal MUI-nya untuk memberikan kepastian hukum. Ya, jadi kalaupun BPOM sudah mengatakan ini bisa, boleh, kan, atau tidak membahayakan, ya, efikasi sekian, tetap harus digali unsur materinya, halal enggak? Ya, kemudian kesesuaian dengan penggunanya, ya, sesuai tidak gitu ya, dan itu nanti yang thayyib itu akan kembali ke masing-masing vaccinated, orang-orang yang divaksin, ya, dengan yang kemarin sudah saya sampaikan, kejujuran, keterbukaan, ya, kemudian screening kesehatan sebelum melakukan vaksin dan sebagainya. Teruskan. 17. Hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait situasi vaksinasi COVID-19 saat ini diantaranya A. Di tingkat global terjadi persaingan ketat dalam memperoleh dosis vaksin COVID-19. Kebutuhan global pada tahun 2021 sebesar 5,4 miliar dosis di dunia. Sementara kapasitas produksi global hanya mencapai 1,8 miliar dosis sampai dengan Juni 2021. Jadi dari sampai bulan kemarin itu baru dapatkan 1,8 miliar dosis dari kebutuhan global 5,4 miliar. Ya, dan ada satu persaingan di hampir semua negara terkait dengan persoalan ini atau untuk mendapatkan vaksin yang dimaksudkan. Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif negara atau kawasan yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga suplai vaksin ke negara-negara tingkat global menjadi berkurang. Ini bahasa halus ya. Artinya nggak semua negara produsen vaksin itu mau berbagi vaksinnya. Ya, mungkin sebelum di tempatnya sendiri atau di negaranya sendiri setelah tersalurkan, atau negara-negara sahabatnya, sekutunya, kerabatnya dapat duluan. Ini macam-macam nih nanti ya. Nah, tergantung dari lobby pemerintah Indonesia bagaimana mendapatkannya, intinya dapat dua gitu kan. Baik. Kemudian B, vaksinasi COVID-19 dari tinjauan imunisasi memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Jangka pendek untuk menurunkan angka kematian, kesakitan, dan mengurangi transmisi terhadap penularan penyakit COVID-19. Nah, ini mungkin menjawab juga sebagian kita yang bertanya, kenapa harus divaksin, gitu kan?
Nah, ini jawaban dari sana ya. Nanti kita poin-poin tertentu bisa didiskusikan di edisi atau bagian-bagian yang lain. 2, jangka panjang untuk mengendalikan pandemik dengan memantau perkembangan infeksi virus SARS-CoV-2 ya atau corona ditinjau dari sisi epidemiologi. Kemudian menemukan skala prioritas target sasaran maupun darah untuk diberikan vaksin COVID-19 dengan memperkirakan jumlah subjek yang diimunisasi untuk menghasilkan herd immunity yang dapat mengontrol pandemi. Kemudian pemberian imunisasi COVID-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia. C. Infeksi baru COVID-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk herd immunity. Maka menunda vaksinasi dapat menjadi ancaman atau berpotensi menjadi ancaman terhadap laju penularan wabah COVID-19. Ya, jadi artinya diharapkan dengan herd immunity ini terjadi kekebalan berjamaah sehingga setidaknya bisa menghambat penularan-penularan, gitu kan, dan menimbulkan yang paling bagusnya kebal terhadap virus atau setidaknya gitu kan mengurangi bahaya-bahaya yang dapat dihadirkan oleh virus sehingga bisa tertekan oleh vaksin yang tadi dimaksudkan. Kita teruskan ya bagian terakhir dan setelah ini langsung ke fatwanya. Jadi ini saya senang ya dengan urutan ini, jadi menunjukkan keterbukaan gitu. Jadi selain cuma dalil Al-Qur'an ya, saya katakan cuma di sini artinya tidak mengkhususkan dari aspek ini ritualnya saja gitu ya, spiritualnya saya tidak. Jadi tidak hanya berdasarkan kepada oh ini dasar hukumnya dalilnya di Quran, di hadis, kemudian kaidah usulnya, pendapat ulama. Ini materi yang dibahasnya apa? Ya, sumber-sumber ilmiahnya bagaimana menyampaikan kepada kita sehingga dalil-dalil tadi bisa digunakan terhadap materi yang dibahas. Terakhir 18, laporan dan penjelasan tim auditor LPPOM MUI yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI yang antara lain menyatakan ya sebagai berikutnya. Jadi mohon izin nih. Tadi kan sudah kan, Kemenkes sudah, BPOM sudah, kemudian apalagi tadi itu ya ada Itagi juga ya, sudah dan turunan-turunannya, tapi itu tidak boleh menghentikan objektivitas ya dari MUI untuk tetap memberikan penelitian secara subjektif ya. Nah, objektivitas tadi kan semua tuh ya. Nah, sekarang sisi objektivitas itu masih dilengkapi dengan sisi penelitian subjektif dari MUI-nya sendiri untuk mengecek semua tadi. Nah, ini kaitan hukum agamanya apa nih, materinya apa gitu kan. Maka di sini yang berperan diantaranya LPPOM MUI gitu kan untuk menyampaikan hasil penjelasan dari penelitian dan audit yang dilakukan. A, tolong garis bawah ya, ini yang paling penting nanti untuk penentuan fatwa. Bahan aktif vaksin adalah rekombinan adenovirus, yakni monovalen vaksin yang terdiri dari satu rekombinan vektor, replication deficient simpansi adenovirus ya, ChAdOx1 yang menyandikan kode untuk glikoprotein S dari SARS-CoV-2 disebut juga ChAdOx1S rekombinan atau rekombinan ya. Yang punya kompetensi paham nih mengerti. Bagi kita yang tidak tahu kode-kode ini ya diikuti ya dipahami ya, terus nggak usah bikin komen-komen nggak jelas gitu kan, yang bikin gelisah, bikin keruh tapi nggak paham ya. Jadi kita coba lihat dulu ya. Kemudian B, excipient atau bahan tambahan vaksin adalah L-histidine HCI monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbat 80, etanol, sukrosa, NaCl, dinatrium edetat dihidrat, dan water for injection. Baik ya. C. Produksi vaksin AstraZeneca dilakukan melalui tahapan pokok sebagai berikut. Tolong catat betul. 1. Penyiapan inang virus. Sel inang yang digunakan berasal dari sel diploid manusia. Dalam kurung HEK 293 garis miring human epithelial kidney cell yang diambil dari jaringan ginjal bayi manusia puluhan tahun lalu. Sel tersebut ditumbuhkan pada media fetal bovine serum yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Pada tahap penyiapan inang virus ini terdapat penggunaan bahan dari babi. Tolong garis bawah ya. Terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari mikrokarirnya. 2. Penyiapan bibit vaksin rekombinan research virus seed hingga siap digunakan untuk produksi tahap master seed and working seed
Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan replication division chimpanzee adenovirus CHAdOx1 kepada kromosom bakteri E. coli. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E. coli dengan tujuan meregenerasi transveksi plasmid P5713 P-des CHAdOx1 nCoV19. 3. Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan CHAdOx1S rekombinan, penyiapan media produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin CHAdOx1S atau rekombinan pada sel inang HEK293 pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul. Baik. Masya Allah ya. Ini jelimet juga baca-bacanya ya, karena ini memang bidangnya khusus. Nah, ini sekaligus menjawab bahwa di MUI pun ini ada bagian nanti untuk fatwa keulamaan, referensi hazanah keislaman, penguasaan atau pakar-pakar di bidang hukum-hukum, sumber hukum. Nanti ada yang lainnya juga peneliti-peneliti ya yang memberikan referensi-referensi material-material yang nanti memberikan kepastian hukum pada para ulama-ulama di tingkat pembahasan hukum fikih syar'i untuk memberikan produk fikihnya ya. Jadi ini kurang lebih ya. Kemudian 19 pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada rapat pleno Komisi Fatwa pada tanggal 16 Maret 2021 bertepatan dengan 2 Sya'ban 1442 Hijrah. Jadi dari 19 poin. Ya, jadi mengingatnya panjang ini, bukan 1 jam 2 jam selesai gitu kan. Ada perdebatan, ada diskusi dulu dan sebagainya sampai menemukan hukum yang insyaallah Allah meridai untuk semua itu dalam tahapan ikhtiar. Sekarang kita lihat hukumnya. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Baik, pertama, ketentuan hukum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca ialah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co. Ltd. Andong, Korea Selatan. Ya, ingat ya. Jadi ini yang dimaksudkan dan ini yang diterapkan di Indonesia dan ini yang diteliti oleh MUI. Kedua, ketentuan hukum. Nah, mohon dicatat baik-baik ya. Ini kita sudah masuk kepada objek utama pembahasan kita. Ketentuan hukum. 1. Vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Awas nih. Berarti ini masuk kepada detil ini yang kita sampaikan nih. Ya, ingat di detil nih. Berarti ada persoalan di aspek kehalalannya tuh. Hukum asal ya. Kita bicara hukum asal nih, ya. Jadi dalam hukum asalnya harus ada halal dan thayyib. Nah, ini ada persoalan di aspek halalnya karena ada bagian tripsin dari babi yang digunakan. Saya kembalikan ke sini ya. Saya ulangi dengan tegas ketentuan hukum. 1, ini harus diketahui nih ya oleh masyarakat Islam ya khususnya. 1. Vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Ini hukum asalnya. Ingat ya. Belum selesai, awas, jangan langsung disimpulkan haram. Nah, nanti kita lihat apakah nanti ada unsur daruratnya atau tidak. Sehingga yang saya jelaskan di awal, inilah pentingnya saya menerangkan di awal. Jelas ya? Sehingga yang saya jelaskan di awal tentang darurat, ya kan? Ya, tentang kebutuhan yang mendesak, karena ada unsur itu, maka bisa kemudian ada toleransi. Kita akan lihat lanjutannya. 2. Penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini dibolehkan atau mubah karena A. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak hajat syar'iyah yang menduduki kondisi darurat syar'i. B. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. C. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok, herd immunity. D. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. E. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Nah, ini memberikan pandangan MUI unsur daruratnya. Karena tadi di awal kan disampaikan kebutuhan 426 kurang lebih ya 426 juta dosis.
Baru ada 122,5 juta. Ya, itu pun sampai akhir 2021. Sementara kebutuhan di lapangan sifatnya mendesak. Yang didapatkan bisa diraih cuma AstraZeneca. Maka MUI menyampaikan bahwa dalam kondisi ini ada sisi kedaruratan. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan vaksin di sini. Maka kalau Sinovac tidak bisa didapatkan dalam konteks ini tak tersedia, maka ini baru boleh dilakukan. Ya, saya teruskan dulu ya supaya sempurna ini. 3. Kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku. Awas, hati-hati, tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf A, B, C, D dan atau E hilang. Secara gampangnya begini yang telah saya terangkan. Ya, kalau yang halalnya sudah ada, vaksin halalnya ada, maka nggak boleh umat Islam menggunakan AstraZeneca karena hukum pokok, hukum asalnya haram. Jelas ya? Nah, paling gampangnya kalau ada Sinovac, ada AstraZeneca, nggak boleh pakai AstraZeneca, harus pakai Sinovac. Ingat, saya nggak bicara tentang ini vaksin, bukan. Saya bicara hukum. Tolong yang cerdas ya. Awas, hati-hati. Tolong yang pintar, yang cerdas tentang pembahasan kita. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Ingat ya. Jadi saya hanya membahas tentang pandangan hukum, bukan tentang kualitas ini, kualitas itu. Ya, realitasnya vaksin ini ada, digunakan. Ya, peran ulama memberi kepastian hukum sebagai konsekuensi pulang kita ke akhirat menghadap Allah. Nah, Sinovac hukumnya halal. Saya nggak bicara efikasi dan yang lainnya. Saya bicara hukum. Hukumnya secara syar'i halal. Adapun thayyibnya kembali ke masing-masing keadaan tubuh kita. Kalau bisa menerima dengan baik dilakukan. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu baik komorbid ataupun yang lain setelah screening kesehatan tidak boleh dipaksakan juga. Bisa haram hukumnya. Tapi hukum asal dia halal. AstraZeneca hukum asalnya itu haram. Jadi kalau AstraZeneca ketemu dengan Sinovac, yang didahulukan Sinovac. Jelas ya? Dan mengecek keadaan tubuh kita. Ya, kecuali dalam kondisi misalnya, ini nggak bisa pakai nih Sinovac nih. Karena berat kondisi tubuh kita nggak sesuai dengan itu setelah screening kesehatan, ternyata yang cocok AstraZeneca misalnya. Dan kalau nggak pakai itu, berbahaya buat tubuh. Ada kondisi medis membuktikan, maka ini darurat boleh digunakan. Awas, ya. Jelas ya? Jadi timbangannya, kalau ketemu AstraZeneca dengan Sinovac, Sinovac dahulukan. Kalau nggak cocok Sinovac, maka AstraZeneca pun harus dilihat. Apakah kebutuhannya mendesak atau tidak? Ya, kalau kebutuhannya sangat mendesak, yang kalau nggak digunakan itu berbahaya bagi tubuh misalnya, atau bahkan bisa ada kecelakaan yang mendesak misalnya, maka darurat dia harus digunakan. Ya, bahkan nanti bisa naik hukumnya ke wajib gitu kan, kalau memang itu memang harus digunakan. Paham ya? Nah, ini boleh jadi belum sampai di masyarakat. Taunya ini ada AstraZeneca, ada Sinovac, kamu vaksin apa? AstraZeneca, sementara Sinovacnya ada misalnya. Ya, lain halnya kita belum bicara Pfizer, kita belum bicara Moderna, Johnson & Johnson. Realitas saja yang ada di Indonesia yang didapatkan dua itu, hukumnya apa? Jelas ya? Baik. Kemudian 4, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Dan ini pun masih ketat hukumnya. Ya, jadi nggak boleh membiarkan yang ada aja, nggak bisa begitu. Tetap harus diusahakan lagi. Nanti begitu datang misalnya Pfizer, insya Allah gitu kan, mudah-mudahan juga bisa berikhtiar dengan baik. Ya Allah memberikan taufik, misalnya yang lain datang sebagai ragam pilihan. Ya sekarang bisa misalnya Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson atau yang lainnya, Sputnik misalnya dari Rusia, ya sama MUI akan memulai tugasnya lagi, dicek lagi. Ya halal enggak nih? Ya kan? Nah, kemudian mendesak enggak sifatnya nih, efikasinya bagaimana dan sebagainya, nanti tinggal dikomparasikan, nanti akan muncul hukum. Ini kan? Nah, saya nggak mau divaksin aja, itu persoalan lain, nanti kita bincang lagi gitu ya. Ini saya memberikan dulu pandangan hukum supaya jelas ya pada apa yang dikerjakan dalam program vaksinasi. Mohon maaf ya kalau dalam hal tertentu diksinya saya tekankan untuk memberikan sebuah kepastian ya. Kemudian umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19 dengan pandangan tadi yang telah disampaikan ya. Jika ada kesesuaian dengan vaksin itu ya, kemudian juga ada peluang-peluang untuk mendapatkan kekebalan dan tidak ada persoalan-persoalan dengan vaksin yang dimaksudkan ya. Baik, ketiga rekomendasi. Ini tolong ya. Jadi ini menarik nih. Karena tadi kan ini permintaan pemerintah, maka MUI mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah. Kalau di Sinovac kan hanya menjelaskan hukumnya. Ya, karena Sinovacnya sendiri bahkan dari Bio Farmanya minta ya untuk dilihat, untuk dicek, untuk disertifikasi, maka keluar tentang sertifikasinya, hukumnya dan sebagainya. Tapi yang kasus AstraZeneca ini pemerintahnya minta minta fatwa, ya, minta fatwa. Ini harus kita hargai, apresiasi. Ya, harus adil kita bersikap ya. UAH
Ya usahakan adil dan harmoni. Ya, jadi kalau baik, bagus, ya kita support. Kalau tidak baik, kita ingatkan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Itu berkeadilan. Jadi situasi pun kondusif, baik dan sebagainya gitu kan. Jadi tetap kita harus duduk dan perspektif kita terbuka dengan penuh keadilan, dengan cara yang baik gitu kan, dengan cara yang benar. Ya kalau semua saling berselisih, semua apa yang disampaikan nggak pernah dilihat, misalnya kan, ya dari dua sisi. Ya, masyarakat tertentu melihat apapun yang kerjakan pemerintah salah, atau pemerintah melihat apapun yang kerjakan kelompok ini salah semua. Ya, kita nggak akan pernah ketemu. Ya, dan kita nggak akan tentram gitu. Ya, jadi saya menyarankan kalau kita ingin cepat selesai pandemi yang kita atasi saat ini, semua bersatu. Ya, tolong pandangan-pandangan politik yang tidak menempat, tolong ke pinggir dulu gitu ya. Politisi-politisi ini tolong ya pinggir dulu. Pebisnis-pebisnis nih tolong ya, yang kira-kira tidak ada kepekaan gitu untuk sama-sama mengatasi dengan sisi nurani kemanusiaannya, tolong ke pinggir dulu gitu. Ya, karena kita darurat ini bertaruh dengan waktu, nyawa dan sebagainya. Ya, dan kita semua akan meninggal, Anda kumpulkan banyak-banyak pun Anda meninggal juga gitu. Setidaknya tolong di titik inilah kecintaan kita kepada negara, kepada bangsa justru diuji. Benar nggak tuh? Ya, Pancasila di dadaku katanya gitu kan. Gitu kan? Nah, coba dicek gitu sendiri. Itu kan harus ada tantangan untuk membuktikan keadaan yang bisa menguji benar tidaknya itu semua. Bagi umat Islam, iman di jiwa kita. Ya, iman di jiwa kita, dan iman itu yang memberikan dorongan kepada kita untuk mencintai kehidupan berbangsa bernegara dengan cara yang benar. Ya, saya akan konsisten di titik ini. Ya, saya waha ulama Al-Quran hadis, waha ulama adil dan harmoni. Melihat perspektifnya keulamaan. Saya tidak akan lihat dalam perspektif politik, lain-lain dan sebagainya, tidak. Ya, dengan cara-cara yang tentunya kita bisa tempuh dengan cara yang baik. Setiap orang punya caranya. Ya, tapi setiap cara itu diikat oleh ketentuan yang benar. Kita kembalikan ya. Rekomendasi 1, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Jadi mohon izin ya, saya agak tekankan ini sekali lagi, rekomendasi karena pemerintah minta, MUI menjawab. 1, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Artinya di sini secara rinciannya, detailnya, mohon sekali di wilayah-wilayah umat Islam, tolong yang digunakan yang halal, yang Sinovac, kalau yang ada Sinovac sekarang ya Sinovac. Ya, AstraZeneca misalnya di tempat-tempat yang memang pandangan-pandangan berbeda. Ya, dari teman-teman sebangsa setanah air yang non-muslim yang melihat itu lebih sesuai, ya, tidak ada hukum-hukum seperti umat Islam, silahkan. Jadi umat Islam pakai yang itu, kecuali dalam kondisi darurat ketiga yang tadi saya sampaikan. Ya, saat Sinovac tidak cocok, tubuh nggak bisa menerima, dan kalau nggak divaksin bisa bermasalah, sementara yang ada AstraZeneca, itu darurat sifatnya. Jelas ya? Sampai datang yang lain yang diusahakan oleh pemerintah untuk mendatangkan yang halal. Karena ingat, kita pun diikat dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya, ayat 2-nya yang paling jelas, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, bagi kita mengkonsumsi yang halal itu ibadah. Mengkonsumsi yang thayyib itu ibadah. Karena itu dijamin oleh undang-undang, negara mesti ya melaksanakan undang-undang itu, karena bahasa undang-undangnya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mengonsumsi yang halal dan thayyib, baik itu vaksinasi ataupun yang lainnya, bagi umat Islam itu ibadah. Karena itu negara mesti menjamin ibadah umat Islam mendapatkan yang halal dan thayyib tadi. Ini udah masuk dalam rekomendasi ini. Ya, karena itu kita pun menyampaikan kepada pemerintah dengan cara yang baik, mohon ya untuk wilayah-wilayah muslim, orang-orang Islam diprioritaskan yang halal ya, yang baik. Dan saya melihat sekarang kan ada banyak cara ya vaksinasi. Saya melihat ada yang door to door gitu kan, ada yang macam-macam, ada yang puskesmas ke RT dan RW. Tolong pengetahuan ini mesti sampai ya. Ya, mohon sekali kalau boleh saya mohon sekali. Ya, jangan sampai door to door divaksin tapi nggak tahu apa yang divaksinkan. Terus itu umat Islam gitu kan. Nah, dosanya ditanggung siapa? Ayo. Ya, di RT, di RW gitu. Kalau saya boleh usulkan seperti skema yang kemarin saya sampaikan. Kalau sudah kita bersatu baik, misalnya dari unsur pemerintahan siapa nih sampai ke bawah, dari pusat sampai ke bawah. Itu ada pendampingan. Ya, dari nakes misalnya, dari satgas, kemudian aparatur setempat, terus ulama, terus levelnya misalnya yang paling bawah ustadz misalnya kan, ya, yang bisa menemani sampai ke daerah-daerah, sampai kecamatan, kelurahan, itu menjelaskan semua. Ya, kalau ada yang tanya, kenapa harus divaksin? Jawab nih yang kompeten siapa, nakes apa hukumnya? Ustadz jawab, bawa ini sandarannya.
Jadi kalau seperti itu, masyarakat tercerahkan. Dan gejolak-gejolak itu bisa dikurangi. Tinggal nanti diskusi-diskusi seputar ahli. Ya, ahli-ahli duduk bicara, kan? Yang kompeten di bidangnya, yang nggak kompeten ikut melihat saja, mendengar hasilnya bagaimana. Jangan ikut menambahkan komen-komen yang bermasalah, gitu kan? Nanti mungkin bagian yang ketiga kita bisa diskusi di situ dengan melibatkan ahli-ahli yang lain, ya. Kenapa nggak pakai vaksin misalnya produk lokal yang A atau yang B, gitu kan? Kenapa divaksin sementara virusnya masih mutasi-mutasi, kan? Sehingga efikasinya menurun. Ya, kenapa? Bagaimana kondisinya kalau nggak divaksin dengan divaksin, resikonya bagaimana? Itu persoalan yang berbeda. Ya, sekarang konsentrasi kita kepastian hukum dulu pada vaksin yang sudah ada. Paham ya? Baik. 2, rekomendasinya pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang tersertifikasi halal. Tegas. 3, pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Seperti tadi saya sampaikan, kalaupun nanti datang Pfizer, datang Moderna, datang Johnson & Johnson, datang Sputnik dan sebagainya, tetap ya keadaan itu walaupun efikasinya tinggi, kemanjurannya dan sebagainya, tetap harus dilihat, dicek dari unsur keamanan hukum syariatnya. Halal enggak? Ya kan? Thayyib enggak? Baik, alhamdulillah. Kemudian 4, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Nah, ini jelas ya, ini rekomendasi yang sangat tegas, jelas. Jadi masyarakat pun ya boleh itu menyampaikan, bahkan harus minta tolong screening dulu saya sebelum divaksin. Ya, dan mohon sekali, kalau bahasanya kurang baik, mohon saya juga diingatkan supaya menata kalimatnya baik ya kepada yang berwenang, otoritas-otoritas. Mohon disesuaikan dengan keadaan psikologis masyarakat gitu. Ya, jadi mengambil kebijakan-kebijakan termasuk di perusahaan-perusahaan. Ini saya banyak mendapatkan ya bukan hanya curhat gitu ya, tapi kegelisahan ya, dalam tanda petik misalnya pengaduan-pengaduan. Ada orang memang kondisinya lagi kurang nyaman, tapi di pekerjaannya kalau nggak kamu vaksin, kamu nggak dapat pekerjaan, atau kamu bisa berhenti, atau kamu nggak bisa mengakses proyek dan sebagainya. Sementara tubuh dia belum bisa divaksin. Ya, ada yang kurang sehat, ada yang mungkin nggak sesuai dengan vaksinnya, itu solusinya bagaimana? Nah, justru kalau itu dipaksakan sementara kondisi-kondisi tidak memungkinkan, bermasalah. Ini saya clipping berita gitu. Ya, ada beberapa bagian-bagian yang setelah dicek juga ternyata kan dia harus cepat divaksin tuh karena kondisi-kondisi yang mendesak tadi. Ya, kalau nggak divaksin nggak dapat surat ini, kalau nggak divaksin perusahaan nggak begini. Sementara vaksin yang dia gunakan nggak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Hanya yang terjadi apa? Mual, demam, 10 hari kemudian meninggal dunia dan sebagainya. Waliyadzubillah. Tapi jadi kebijaksanaan itu penting. Mohon sekali. Ini nyawa. Bukan sekedar keuntungan bisnis yang didapatkan. Keamanan Anda itu juga keamanan orang lain. Jangan Anda ingin aman sendiri, tapi orang lain pun jadi madarat. Ya, Andanya aman, orang lain meninggal. Walaupun kita bisa katakan ini ajal, benar ajal, tapi sebabnya mesti dicari agar tidak membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan. Ya, ada musabbib, ada musabbab, itu nggak ditanya. Ada sebab, itu yang dipelajari untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Musabbib yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mencabut nyawa melalui malaikat. Musabbab yang ditetapkan siapa yang masuk ajalnya. Adi Hidayat meninggal sekian, tanggal sekian, waktu sekian dan sebagainya. Musabbab saya. Musabbib Allah tetapkan sesuai dengan ajalnya, malaikat mencabut nyawa. Tapi sebab karena itu menjadi pelajaran kita. Sebabnya baik diikuti supaya hidup yang baik, meninggal bagus, tenang dan sebagainya. Sebabnya jelek karena perilaku-perilaku kita misalnya, ya, atau mohon maaf perilaku yang tidak menempat, berjalan di tengah jalan misalnya, ya, minum-minuman yang buruk dan sebagainya, atau seperti yang tadi ya dipaksakan dalam kondisi yang sedang jelek misalnya untuk melakukan hal tertentu yang menimbulkan madarat yang lebih buruk, maka sebab itu harus dihindari jadi pelajaran untuk ke depan. Karena itu mohon izin, mohon maaf sekali kalau saya dengan segala kekuatan terbaik, dengan mungkin bahasa kerendahan hati yang bisa saya sampaikan, namun mengandung unsur ketegasan, mohon sekali ya ada pendekatan-pendekatan yang bijak ya, kepada masyarakat dalam program vaksinasi ini sehingga tujuannya tercapai. Ya, tapi juga bisa tenang gitu. Ya, ikannya dapat dalam memancing kalau harus mancing, tapi akhirnya nggak keruh, sehingga bisa mengakibatkan ikan-ikan yang lain mungkin bisa mati tanpa mendapatkan dengan cara yang baik. Ya, bagi hewan gampang kita katakan kalimat mati, tapi bagi manusia meninggal itu sesuatu yang besar nilainya, bahkan agung nyawa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kalimat saya di sini ada penegasan-penegasan untuk kebaikan kita semua dengan dasar cinta tentunya, tidak dengan yang lain.
Baik. 5. Ini yang paling tegas nih. Yang paling tegas, saya senang dengan independensi ini. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Jelas. Independen nih, saya senang dengan poin kelima ini. Jelas dari apa yang tadi saya sampaikan, penegasannya ini. Jadi saya ulangi ya, pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Artinya baik Sinovac ataupun AstraZeneca, ternyata setelah di screening kesehatannya misalnya vaccinatednya oleh vaccinator, terlihat ada yang membahayakan, ada yang nggak cocok dan sebagainya. Dan termasuk, maaf nih, ya jangan dari vaccinator saja yang harus disoroti. Ya, yang divaksin pun ini mesti bijak. Jangan karena tekanan-tekanan pekerjaan, tekanan di kampus mesti begini, kalau nggak dapat nih nggak dapat surat, nggak dapat nih nggak diproses di RT RW setempat atau apa, ya Anda melapor, ya sampaikan. Saya ini kalau divaksin Pak bisa berdampak buruk buat kesehatan saya, Bapak tanggung jawab nggak? Balikin lagi ya ke pihak-pihak yang menuntut Anda. Saya minta di atas kertas tertulis, kalau saya misalnya ada dampak-dampak yang sangat buruk buat kesehatan saya, baik sakit ataupun misalnya qadarullah saya meninggal dunia, Anda bertanggung jawab karena penyebab ini. Ya, ada tertulisnya. Jadi jangan sepihak bikin perjanjian juga, dan kita punya hak untuk itu. Ingat, rezeki itu sudah diatur. Tapi ikhtiar kita kembali kepada kesadaran kita dan kesungguhan kita. Ya. Jadi jangan bebankan satu kehidupan kita pada satu aspek. Allah membuka luas kehidupan ini. Kalau ada yang paksa-paksa sementara kita misalnya nggak bagus kondisinya, ya peluang rezeki bisa ada di tempat lain. Tapi pun kita bisa berikhtiar dengan cara berdiskusi dan pengajuan-pengajuan dengan cara yang baik. Saya yakin kalau niatnya baik, tulus, benar cara menyampaikannya, tidak dengan cara yang arogan, tidak dengan yang urakan dan sebagainya, pasti akan ada kebijakan-kebijakan dengan Allah melembutkan itu semua pada kebaikan-kebaikan. Nah, menghimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, istighfar dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Dan saya telah berkontribusi ya untuk menyebarluaskan fatwa ini, termasuk juga pandangan-pandangan dari kita teman-teman sekalian. Dan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijrah, 16 Maret 2021 Masehi. Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF MA ditandatangani, Sekretaris Miftahul Huda LC ditandatangani, mengetahui dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Ketua Dr. Haji Muhammad Asrul Ni'am Soleh MA ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA ditandatangani. Jelas ya? Dan ini oleh kita bisa diakses. Anda tinggal masuk ke webnya MUI, mui.org.id. Kemudian Anda bisa cek yang AstraZeneca, Anda bisa dapatkan ini, silahkan di-download ya. Kemudian juga yang Sinovac juga silahkan ya, Anda download, Anda pelajari lagi. Ya kalau perlu saya sih sangat menyarankan gitu. Ini sampai nih di daerah-daerah ya. Kan ada majelis ulama di pusat, di wilayah, di daerah. Ini semua coba dipelajari oleh masing-masingnya. Terus koordinasi dengan Satgas Covid setempat. Ya, nakes setempat dan sebagainya, dan stakeholder di pemerintahan setempat, aparatur pemerintahan, sehingga semua bersinergi dengan cara yang baik. Kesimpulannya, AstraZeneca hukum asalnya adalah haram untuk digunakan kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Darurat yang dimaksudkan harus ada capaian herd immunity atau dibutuhkan kekebalan di satu lingkungan, sementara yang Sinovac yang sekarang di Indonesia ini digalakan karena adanya itu tidak ditemukan, yang ada hanya AstraZeneca, maka boleh digunakan ya. Nah, kemudian juga atau dalam kondisi Sinovac ada, AstraZeneca ada, tapi yang Sinovac nggak sesuai dengan kebutuhan tubuh, sementara tubuh kita memerlukan vaksinasi segera, maka boleh AstraZeneca diimunisasikan atau divaksinkan. Saya kira itu teman-teman sekalian yang kita bisa dapatkan dalam poin bagian kedua ini tentang hukum penggunaan vaksin AstraZeneca. Demi Allah yang kami utarakan, kami sampaikan ini demi kemaslahatan seluruh pihak, dan juga menjaga khususnya umat Islam untuk beribadah dengan cara yang benar, karena ini amanat undang-undang ya. Kalau kita bicara tentang kebangsaan pasal 29 ayat kedua khususnya, dan juga untuk ketertiban dalam rangka kita menunaikan juga Pancasila sila pertama, bahkan bagi negara pasal 29 ayat pertama, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersinergi mengatasi pandemi ini dengan cara yang baik, meneduhkan dan bermaslahat untuk semuanya.
nggak ada kepentingan lain ya. Mohon maaf bagi produsen-produsen, saya tidak ada kaitan dengan aspek-aspek bisnis ya, atau juga sisi lain politis dan sebagainya. Ini murni hukum. Mohon dihargai kami umat Islam di Indonesia ini dengan keadaan demikian. Mungkin jadi catatan nanti ya bagi produsen dimaksud, oh, ini ada negara-negara muslim nih yang memang ke depan harus seperti ini. Mudah-mudahan ditangkapnya seperti itu ya. Ini kiranya terkait dengan hukum yang kita bahas pada batasan pertemuan kita. Adapun aspek lain insya Allah dalam bincang-bincang di waktu yang lain ya, kita nanti akan bersilaturahim kembali di sesi yang lain. Silahkan, saya sudah dapat FAQ dari teman-teman di masyarakat yang nanti kita akan bincangkan dengan pakar-pakar terkait ya, sehingga kita bisa jelas, argumentasinya juga bagus dan solutif ya. Saya tidak terbiasa menyampaikan sesuatu hanya komentari ini, komentari itu ciri masyarakat sakit namanya. Ya, kalaupun ada ustadz yang begitu dalam tanda petik itu bermasalah gitu. Ya, fa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bi, itu kata Al-Qur'an. Ada ciri orang-orang sakit tuh, orang-orang bermasalah itu ya, dapat apapun langsung di broadcast. Langsung dikomentari gitu. Ini bermasalah. Itu ada ayat broadcast di Quran. Ya, dari kata idza adza'u bi. Jadi mau apa aja langsung bikin status. Ya, hati-hati loh ya, saya tuh ada penyekatan. Kalau informasinya informatif gak ada masalah. Ini selokan bersih, ya, kemudian broadcast, kotor broadcast, cuaca mendung broadcast. Ya, hati-hati ya, di masuk Bekasi ada penyekatan. Tapi boleh kok mobil putar balik, yang penting hatimu jangan tersekat. Ngapain gitu. Jadi teman-teman sekalian, maafkan saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah menerima semua ikhtiar kita. Semoga kita dipersatukan dalam kedamaian, kebaikan, kemakmuran. Dan sekali lagi, jika ada yang benar, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kita dalam kebaikan. Jika ada uraian saya yang keliru, mohon teman-teman bisa meluruskan dan juga bisa memberikan kontribusi-kontribusi positif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adzib 'anil ba'sa wad dharra wal waba wa khasatan jaihat qarana ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.